Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah telah memberikan kita masih ada kesempatan sehingga kita semua masih dapat bertemu pada acara kali ini, yakni seputar merek, perlindungan merek bagi pelaku usaha. Seberapa penting merek tersebut? Kemudian sahabat semoga terus kita sanjung pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua, saya dan juga rekan sekalian yang menyaksikan video ini bisa diakui sebagai umatnya di hari kiamat kelak, dan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kami akan sedikit berbagi seputar materi berkaitan dengan seberapa penting merek bagi pelaku usaha. Apalagi di masa pandemi saat ini, banyak sekali pengusaha-pengusaha muda yang dia itu masih belum sadar akan pentingnya dari sebuah nama bisnis. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi, yakni di sini kami memberikan tema yaitu tentang kejahatan bisnis melalui plagiasi merek yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, apa sih sebenarnya arti plagiat itu sendiri? Plagiat menurut Lindsay adalah suatu perbuatan menjiplak ide, kemudian diakui sebagai karya sendiri atau tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya itu sendiri. Kemudian istilah plagiat berasal dari bahasa Inggris plagiarism atau plagiary, serta dalam bahasa Latin plagiarius, yang artinya penculik atau penjiplak. Jadi, plagiarisme atau plagiat adalah tindakan mencuri gagasan atau karya intelektual orang lain dan mengklaim atau mengumumkannya sebagai miliknya. Itu menurut Putra 2011. Kemudian di sini merek masuk ke dalam ranah kekayaan intelektual. Di sini ada juga macam-macam terkait kekayaan intelektual, aset tidak berwujud namanya, yaitu hak cipta, kemudian paten, hak paten, kemudian juga desain industri, kemudian juga merek, dan indikasi geografis. Tetapi yang kita dalami di sini yakni terkait merek, nama perusahaan, kemudian perlindungan hukum. Nah, kalau nama merek ini biasanya itu nama dagang itu harus terdaftar. Kemudian untuk proses manufaktur itu biasanya dikenakan yang namanya itu hak paten, dan yang terakhir yaitu kemasan, itu masuk ke dalam hak cipta dan rancangan hak milik. Ini adalah skop dari yang ada di lapangan. Kemudian pengertian dari merek itu sendiri, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek nomor 20 tahun 2016 disebutkan bahwa merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi merek itu ya seperti halnya rekan-rekan sekalian, yang ada di slide ini ada berbagai macam logo perusahaan. Nah, itulah mereknya. Ada yang dia itu perpaduan antara warna, kemudian juga gambar, kemudian juga tulisan atau font, sehingga membentuk suatu identitas dari setiap bisnis yang masyarakat atau pembeli dapat mengetahui, oh perusahaan ini loh, oh perusahaan ini loh. Kita saja sebagai manusia memiliki nama masing-masing. Ada juga namanya sama, tapi makanya kalau orang Islam itu disampaikan siapa binnya, siapa bintinya. Nah, itu agar lebih bisa sampai kepada tujuannya itu. Kemudian sederhananya, merek merupakan gambar atau nama. Nah, itu merek merupakan gambar atau nama. Kemudian hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Nah, masuk dalam memberikan izin pada pihak menggunakannya itu seperti halnya perusahaan-perusahaan franchise. Masyarakat yang mempunyai uang banyak, yang dia itu tidak mau berproses dari nol, tapi dia ingin langsung melanjutkan estafet bisnis tersebut, bisa menggunakan jasa franchise seperti halnya KFC, kemudian juga McD dan sebagainya macamnya itu menggunakan prinsip franchise. Kemudian
Di sini ada 3, merek dagang atau trademark, merek jasa service trade, dan merek kolektif atau keduanya. Kemudian batasan terhadap merek. Merek tidak dapat didaftarkan apabila. Jadi misalnya rekan-rekan sekalian ingin mendaftarkan merek ke Kementerian Hukum dan HAM, itu ada 4 kriteria yang tidak bisa terdaftar merek kita. Yang pertama, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau keterlibatan umum. Misalnya merek tersebut ada unsur yang dilarang, seperti hanya palu arit, kemudian juga menistakan agama, itu hal yang lainnya. Kemudian tidak memiliki daya pembeda, tidak plagiat, dan di sini tidak boleh ada persamaan. Tapi di akhir slide nanti ada beberapa contoh perusahaan mana yang menggunakan logo menciplak. Nah, itu nanti ada contoh kasusnya. Kemudian 3, tidak menjadi milik umum. Kita kalau mau mendaftarkan merek ya harus buat kita sendiri, bukan buat orang lain, gitu kan. Kemudian yang keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftar. Jadi merek tersebut menggambarkan identitas bisnis yang ingin kita jalankan. Itu kira-kira batasan. Batasan di sini merek tidak dapat didaftarkan ada 4. Itu ya kira-kira. Kemudian ini ada beberapa permohonan merek itu ditolak. Yang pertama itu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Kemudian mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah milik orang lain. Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan indikasi geografis. Jadi indikasi geografisnya maksudnya sedikit review. Jadi dia mengatasnamakan daerah, misalnya kopi Lampung, kemudian kopi Sunda, Semendo, itu merupakan indikasi geografis. Yang dia itu emang lebih berpacu kepada kondisi alam di daerah masing-masing, itu tidak sama dengan daerah yang lain. Itu kira-kira indikasi geografis. Kemudian merupakan menyerupai nama orang terkenal, foto, tokoh seperti Trump, kemudian Jokowi, dan sebagainya macamnya itu. Kemudian merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang atau simbol atau embel negara atau lembaga nasional yang tertulis tanpa ada persetujuan. Dan selanjutnya merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi digunakan oleh negara. Nah, di sini beberapa poin sebenarnya dari plagiat itu sendiri sih sebenarnya. Nah, kemudian di sini perlindungan hukum merek. Nah, jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian yang menonton video ini yang belum mendaftarkan mereknya, yuk daftarkanlah, karena sejatinya setiap merek terdaftar di pemerintah Kemenkumham itu sudah dilindungi oleh hukum dan bisa dilaporkan jikalau ada pihak-pihak yang menggunakan merek kita yang sudah terdaftar. Itu kira-kira, dan merek kita bisa diakses kok. Nanti di slide berikutnya ada tutorial cara mendaftarkan merek. Jadi di sini perlindungan hukum. Jadi masa berlaku selama jangka waktu 10 tahun sejak tanggal diterima atau didaftarkan dan dapat diperpanjang selama 10 tahun berikutnya. Kemudian pada perpanjangan waktu dapat disetujui atau ditolak oleh Dirjen KAI. Nah, jadi nama lembaganya itu yang di bawah nama Kementerian Hukum dan HAM itu namanya Dirjen KAI, Kekayaan Intelektual. Kemudian perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek serta diberitahukan cara tertulis kepada pemilik merek atas atau kuasa. Nanti di slide belakang ada contoh bukti bahwa punya kita itu sudah terdaftar. Ini prosedurnya. Prosedur permohonan dulu yang pertama, kemudian permohonan untuk kelas-kelasnya, kemudian permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek. Yang pertama kali terima di negara lain. Nah, jadi prioritas-prioritas seperti ini biasanya itu di negara lain sih sebenarnya di sini. Nah, terus ada namanya itu pengalian hak. Jadi misalnya kita ada apa-apa terkait royalti dan sebagainya macamnya kepada pihak yang terdaftar di situ bisa diwariskan. Bisa diwasiatkan, bisa diwakafkan, bisa dihibah, dikasih cuma-cuma, bisa ada namanya surat perjanjian jika ada terjadi sesuatu, nah bisa tertulis di situ. Atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undang. Kemudian, nah ini salah satu contoh edaran
permohonan pendaftaran merek dengan fasilitas usaha mikro dan usaha kecil. Nah, di sini ada namanya itu semua dengan telah berlaku permohonan pendaftaran merek online. Nah, di sini surat imbauan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwasanya pendaftaran dulu ya, kalau dulu itu pendaftarannya langsung ke kantor. Tapi sekarang apalagi di masa pandemi saat ini semua sistem pengajuan itu bisa menggunakan online kok. Salah satunya permohonan pengajuan merek itu sendiri. Ini ada apa? Bisa diakses di www.dgep.go.id itu situsnya. Bisa di screenshot layar ini terkait surat edaran. Bahwasanya pengajuan bisa melalui online. Ini beberapa contoh merek yang sama. Itu yang seperti hal kita bilang kemarin, bilang tadi sebelumnya. Pasti dimanapun kalau kita buka bisnis, kalau dia itu bisnisnya itu sudah terkenal, sudah sudah ada nama baik, otomatis pasti akan ada pesaing. Otomatis dia akan meniru namanya, entah itu namanya, entah itu gambarnya, entah itu warnanya, agar seolah-olah itu benar-benar menyerupai aslinya. Ini harus bisa kita kita bedakan. Contoh seperti CatCode, aslinya kan KitKat. Kemudian Sony, aslinya kalau misalnya stick konsol itu kan namanya Sony. Kemudian Pizza Hut, aslinya kan Pizza Hut seperti yang di gambar di bawah itu. Kemudian juga ada macam-macam di sini. Ada macam-macam. Coba kami pakai ini ya, pakai pena biar enak untuk mengarahkannya. Nah, ini beberapa contoh produk yang dia itu benar-benar menyerupai KFC, namanya LFC, MFC, dan rata-rata tiga suku kata. Tiga suku kata itu yang menyerupai KFC. Padahal aslinya si KFC kan Kentucky Fried Chicken. Tapi di sini bisa BFC, CFC, dan sebagainya macam. Kemudian di sini juga ada yang di bawahnya tentang jaket. Aslinya kan The North Face, tapi di sini ada macam-macam. Ada The Hugh Mountain yang dia itu hampir sama sih logonya, ini identitasnya kayak pelangi gitu loh. Ini juga kayak pelangi itu. Tapi dia beda tulisan. Ada juga di sini juga hampir sama di sini. Nah, ada juga ada Pizza Hut sama kayak Pizza Hut, cuman beda tulisan aja sih. Ada juga Desi Cable, aslinya kan Despicable yang mengambil toko yang sudah terkenal. Kemudian Microsoft, harusnya kan Microsoft Bin Boss lagi. Kemudian ada Pizza Hut. Nah, ini nih. Ada logo sepatu terkenal Adidas, tapi di sini namanya Adadis. Nah, emang kayak gitu, emang sudah hukum alam. Nanti setelah ini ada perkembangan bisnis kok. Dari awal pertemuan hingga dia itu kemunduran. Lanjut. Kita lanjut dulu. Nah, ini yang kami bilang tadi, bahwasanya namanya itu ada yang dikatakan product life cycle atau daur hidup produk. Sama seperti hanya daur hidup manusia. Ada masa perkenalan, masa kita itu baru dilahirkan, kita butuh banyak mengenal orang lain agar kita itu bisa dikenal juga. Kemudian perkembangan mulai tumbuh kita itu, kemudian kedewasaan mulai berpikir, dan penurunan ketuaan atau penurunan di sini sudah masa-masa senja ya kalau manusia. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan bisnis, perkenalan di sini ya bisnis-bisnis yang baru launching misalnya, kenapa dia ada promo diskon? Karena itu dia untuk mengenalkan ke orang, lo ini loh, aku ada loh di sini loh, ini ada beberapa diskon bisa dilakukan. Nah, kemudian sudah mulai ada pembeli, sudah mulai ramai, makanya dia adanya perkembangan. Diskon tuh nggak ada lagi diskon. Kemudian makin banyak permintaan orang, apalagi misalnya adanya permintaan dari daerah lain, mungkin permintaan untuk buka cabang, agar dia itu terus bisa ekspansi bisnis, mengembangkan sayapnya, dia tidak mungkin hanya terpaku kepada satu lokasi. Pastikan dia juga harus mengambil alih segmen pasar yang lain dong. Nggak mungkin kan dia cuma hanya berfokus ke satu. Makanya dia butuh juga buka cabang. Itu masa kedewasaan. Nah,
Pada masa kedewasaan inilah ditentukan berapa lama bisnis kita tersebut akan jalan sebenarnya sih kalau menurut kamu pribadi. Kenapa hal itu terjadi? Rumusnya kalau ingin bisnis atau perusahaan agar terus maju panjang ke depan, itu bisa kita lihat di sampai saat ini banyak bisnis-bisnis itu yang masih ada, padahal sudah zaman dulu, tapi terkenal sampai sekarang. Misalnya sepertinya kalau orang zaman dulu bilang motor apapun mereknya itu tetap Honda, ya kan? Pepsodent apapun, odol ya kalau kata kita tuh odol apapun tuh ya Pepsodent. Deterjen apapun tetap Rinso. Nah, kalau itu karena itulah dia pelopor pasar namanya. Tetapi kalau misalnya pelopor pasar yang tidak merespon perkembangan zaman, ya kan, dia tidak bisa merespon perkembangan zaman, ya otomatis dia akan tertinggal oleh para pesaingnya. Karena jika tidak mengikuti zaman, dia akan tergerus sendiri oleh zaman. Maka itu perlu namanya itu melihat perkembangan, dan juga yang kedua terus inovasi, terus bergerak. Itu salah satu kuncinya untuk menjaga terus panjang masa hidup. Nah, itu kira-kira. Kemudian masuk kepada sengketa merek. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk. Sebenarnya bisa rekan-rekan sekalian cari tahu juga asal muasal ceritanya. Yang booming itu sebenarnya bensu, penggunaan kata-kata bensu, Ruben Onsu, ya kan? Itu berselisih antara geprek bensu dan ayam geprek bensu. Tapi kalau yang kami cari tahu ternyata dulunya bensu ini kan kita tahu kan Ruben Onsu, ya kan? Ya rekan-rekan sekalian, dulunya Ruben Onsu ini menjadi brand ambassador sebenarnya, brand ambassador dari ayam geprek bensu. Tapi ada di tengah jalan berselisih. Makanya itu Ruben Onsu membuka cabang juga geprek bensu. Tapi di sini kalau kita lihat dari logonya sih sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Beda loh. Kalau misalnya geprek bensu ini dia tangannya memegang memegang pinggul, tapi kalau ayam geprek bensu ini dia kayak hormat gitu. Yang menjadi pembedaan sebenarnya, yang menjadi sengketa sebenarnya merek bensu ini itu sebenarnya. Dan dimenangkan oleh ayam geprek bensu sebagai yang pertama kali, itu kira-kira. Kemudian penamaan bensu juga pernah terjadi dulu. Ruben Onsu juga dengan bensu bengkel susu sebenarnya. Tapi di sini tidak masalah. Walaupun namanya bensu tapi jenisnya beda. Kalau bensu di sini tentang minuman, tapi kalau geprek bensu di sini tentang ayam geprek. Nah, itu. Kemudian gudang baru Haji Ali Kosin 93 versus gudang garam 58. Di sini kalau kita lihat sama kan, warnanya sama, kemudian juga pemilihan fontnya juga sama, kemudian juga logo juga sama, dia cuma berbeda gambar aja sekarang di logo dan nama. Dan balik lagi kalau kita lihat di websitenya, siapa yang lebih dulu itu yang bisa lebih diakui. Jadi hati-hati misalnya rekan-rekan sekalian punya bisnis tapi tidak didaftarkan dan langsung orang pesaing itu mengetahui bahwa bisnis kalian belum terdaftar, dia bisa mengambil alih namanya. Nah, itu hati-hati. Sini kasus tentang rumah makan sederhana Padang versus rumah makan sederhana Bintaro. Di sini yang menjadi permasalahan di sini ya ini kata-kata sederhananya itu yang dimenangkan oleh makan sederhana masakan Padang. Dia harus merubah namanya. Kemudian merek Strong, penggunaan kata-kata Strong di Pepsodent yang dari Unilever dan formula dari orang tua yang dimenangkan oleh, sebenarnya tidak masalah penggunaan kata-kata itu. Ya sebenarnya serba salah kalau penggunaan kata-kata bahasa Inggris, bahasa Sunda sebagai macam dipatenkan, itu kan nggak bisa. Nggak bisa kita itu mematenkan nama yang sama agar tidak boleh dimiliki oleh orang, nggak bisa. Makanya harus bagi pemerintah harus lebih jelas sebenarnya regulasi bagaimana agar tidak terjadi perselisihan seperti ini. Nah, itu bisa diselesaikan untuk jalur hukum kalau misalnya terkait sengketa merek. Nah, ini plagiat beberapa logo-logo yang hampir sama sebenarnya. Untuk ITS Institut Teknologi 10 November dan ITS Inkom Teknik Snap Okom Textile. Ini plagiat. Logo ITS kampus ditiru oleh logo ITS oleh luar negeri.
Karena Liga Indonesia Baru mencontoh logonya dari company. Kemudian pecel lele lela dengan Starbucks Coffee sama. Filmex dengan Devcom Info, cuma beda agak dimiringkan aja itu. Pak atas di bawah. Kemudian cap kaki 3 itu hampir sama. Karena itu sama dengan kolonial dulu katanya itu untuk cap kaki 3 itu nggak boleh atas samakan PTM sama PayPal. Nah, yang baru sekarang ini kalau misalnya rekan-rekan lihat ada di penjiplakan logo dari Likot FC, salah satu klub Liga 3 Indonesia. Yang itu sama persis dengan logo Paris Saint-Germain. Nah, teman-teman bisa lihat di Google. Jadi mereka juga tidak tahu bahwasanya logo tersebut sudah didaftarkan dari 2017 dan itu disahkan oleh komite. Nah itu lebih lagi bagaimana dia itu bisa men-screening logo agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Itulah pentingnya screening lagi, pendaftaran lagi. Ini plagiat. Kemudian bendera nah di sini. Ini ada contoh kasus. Nama PT kami hanya satu suku kata, sebut saja PT Mahesa, berdiri sejak tahun 74. Lalu tahun 2013 ada pihak lain yang mendirikan PT tetapi dengan nama yang sama dengan PT kami. Sebut saja dengan nama PT Mahesa Interior. Hanya beda kata interiornya saja. Ya kan? Dan PT Mahesa Interior tersebut menggunakan logo yang sama persis dengan logo PT kami, PT Mahesa. Gunakan. Hanya beda warna. Pertanyaan satu, apakah kesamaan nama dan logo dibenarkan secara hukum? Dua, upaya hukum apa yang bisa kami lakukan? Terima kasih. Kemudian di sini jelaskan juga pengaturan mengenai penamaan suatu perusahaan terbatas PT disebut secara umum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT dan diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011 tentang tata cara pengajuan pemakaian nama perseroan terbatas. Nah di sini dalam pengajuan nama perseroan terdapat persyaratan ditulis dengan huruf Latin, belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama perseroan. Ini yang digarisbawahi, tidak boleh menggunakan nama yang sama persis. Nah itu. Kemudian ini lagi beberapa contoh. PT Bayangkara dengan PT Bayangkara ada H di situ di bahan. PT Sampurna dengan PT Sampoerna. PT Bumi Pertiwi dengan PT Bumi Pratiwi, PT High Desert dengan PT High Desert, PT Jaya dan Makmur dengan PT Jaja dan Makmur. Nah itu beberapa pemilihan kata sebenarnya. Itu salah satu untuk menipu orang juga. Ini perlunya kepekaan kita terhadap nama. Malah ada di nama-nama bisnis itu sampai menggunakan misalnya martabahar asli banget. Nah itu jangan sampai. Itu ada beberapa cara orang untuk melindungi mereknya. Bahwasanya yakinlah setiap bisnis yang berkembang tersebut pasti banyak dan pesaing yang silih berganti. Siapa yang kuat bisa mempertahankan mereknya dan identitas bisnisnya, dia bisa menjadi pemenang pasar. Itu kira-kira. Di sini beberapa nama Mahesa Interior, PT Mahesa. Apabila PT Mahesa Interior telah menggunakan logo tersebut dan mengumumkan atau memperbanyak logo tersebut tanpa memulai lisensi dari PT Mahesa, maka penggunaan logo tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Maka itu kalau misalnya nama PT sama persis, tidak ada lisensi bisa diajukan, disengketakan itu dan mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta. Ini isi yang ada di dalam website pdki-indonesia.dgip.go.id. Nah ini bisa teman-teman akses, nanti kami sertakan di deskripsi. Ada namanya merek, apa yang ingin kita cari di sini, tapi pastikan kita harus memiliki akunnya dulu terlebih dahulu. Ini kalau kita bisa mengakses Ayan Group Bensu, dia itu dari 2019. Ini ada beberapa kriteria kelasnya, prioritas, pemilik, dan konsultan. Ini juga, nah sebenarnya kalau misalnya kampus, institut pendidikan juga bisa mempatenkan logonya agar tidak disalahgunakan, bisa diajukan ke pengadilan kalau misalnya ada pihak-pihak yang benar-benar melanggar, itu bisa diajukan. Kemudian ini UIN Syarif Hidayatullah ada juga terdaftar. Ini bukti bahwasanya merek kita itu sudah terdaftar, ada namanya sertifikat merek. Ini ada tanggal penerima permohonan merek. Itu 10 tahun berlaku, sebagaimana kita bahas sebelumnya.
Ini contoh merek yang terdaftar tidak ada embel-embel. Kalau kita melihat logo di apa sambil jalan itu ada namanya itu R dan juga trademark. Nah itu beberapa contoh. Oh, bisnisnya sudah terdaftar lah. Itu salah satu logo kecil. Nah kesimpulan, nama atau merek merupakan salah satu unsur pembeda dengan perusahaan sejenis. Perlunya mendaftarkan merek agar dapat aman dan nyaman selama berbisnis ada perlindungan hukum yang di dalamnya. Kemudian merek mencerminkan kualitas, image atau citra bisnis, baik atau buruknya dari masyarakat yang melakukan hubungan dengan perusahaan tersebut. Kemudian perusahaan franchise menjual manajemen bisnisnya, termasuk juga izin menggunakan merek perusahaannya. Kemudian yakinlah, setiap ada yang ngetrend, tentu akan ada pengikut atau followers. Hal ini juga bukan hanya produk yang ditiru, namun juga sampai kepada merek dan nama perusahaan. Masuk lagi pada pembahasan produk life cycle. Karena semakin baik nama perusahaan, maka akan mendatangkan keuntungan harga saham, investor bisa naik, dan penjualan bisa meningkat. Bisa juga ekspansi pasar. Kemudian, yang terakhir, negara mengizinkan bagi pemilik merek untuk mengajukan gugatannya, dipersilahkan jika mengalami beberapa sengketa pada pengadilan niaga jika merasa dirugikan. Hal ini sebagai wujud negara dalam melindungi para pemilik merek. Oke, kami kira cukup materi sedikit tentang perlunya merek bagi pengusaha dan dijamin oleh hukum dan dilindungi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tahu informasi video terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.